Judul firman Tuhan yaitu Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Kalau saudara memperhatikan, maka Mazmur ini ditulis dua kali. Yang pertama di pasal 40 dan yang kedua di pasal 70. Mengutip beberapa ayat terakhir daripada Mazmur 40 ini. Yang menjadi perhatian saya yaitu kalimat terakhir dari ayat ini. Ya Allahku, janganlah berlambat-lambat. Kalau kita membaca ini, maka seolah-olah Tuhan itu berlambat-lambat. Sehingga Raja Daud di sini berdoa, Tuhan jangan berlambat. Seolah-olah Tuhan itu terlambat, tetapi sebenarnya tidak. Memang di dalam pemandangan manusia, seringkali sepertinya Tuhan itu terlambat. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh kok sepertinya pertolongan belum datang juga. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bekerja pada waktunya dan selalu tepat pada waktunya. Memang bagi kita sepertinya kok lama Tuhan, kapan Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda waktu. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya dan dia selalu tepat pada waktunya. Saya akan ajak saudara-saudara untuk melihat ini beberapa cerita di dalam Alkitab. Kita merasa bahwa Tuhan itu sepertinya terlambat, tetapi ternyata tidak. Kalau Tuhan terlambat dalam tanda kutip, maka pasti ada sebabnya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan terlambat, tanda kutip. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab itu mari kita mau lihat, mungkin ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya tujuan dari keterlambatan itu? Pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Di dalam cerita ini kita melihat ada satu keadaan yang sangat luar biasa hebatnya. Di mana ketika itu kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Setelah dikepung sekian waktu tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, tidak bisa berdagang. Maka dikatakan dalam kota itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Sampai satu saat dikatakan orang itu sampai memakan anaknya sendiri. Ada 2 orang ibu janjian, saking laparnya. Malam ini kita masak anakku, tapi besok malam kita makan anakmu. Bayangkan sudah jadi kanibal. Nah itulah yang terjadi pada waktu itu saudara. Tetapi ternyata ketika si ibu yang pertama ini sudah masak anaknya, sudah dimakan, besoknya ibu yang kedua ini belingan, anaknya disingitkan. Maka terjadilah cekcok sampai akhirnya naik kepada raja. Coba kita baca saja ayat yang ke-30. Ini Raja Yoram. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Saudara melihat di sini, dikatakan ketika perempuan itu datang kepada raja, kebetulan raja sedang jalan-jalan di atas loteng istana. Ketika mereka, raja tolong kami, raja berkata apa? Kalau aku bisa nolong, aku tolong. Aku gak bisa nolong. Rasanya dia gak ada beban begitu. Tapi ketika dia sudah mendengar apa yang terjadi, dikatakan saat itu pakaian kebesarnya dia robek. Dan saat itu juga dia berkeputusan untuk mencari Nabi Elisa. Kalau saya membaca cerita ini, saya bisa merasakan bagaimana sikap daripada Raja Yoram ini. Tadinya dia tidak punya rasa, kalau dalam bahasa Inggris itu sense of crisis. Jadi rasa bahaya, mungkin karena dia tinggal di istana, dia berkecukupan, dia tidak merasakan penderitaan rakyat, dia masih bisa makan enak. Jadi dia sepertinya dia tidak peduli apa yang terjadi. Dan Tuhan izinkan dia mendengar apa yang sedang dialami oleh kedua ibu ini. Pada saat itulah dia baru sadar kalau rakyatnya sampai makan anaknya sendiri. Lalu dia robek pakaiannya. Merobek pakaian itu dalam tradisi bangsa Israel itu sesuatu yang luar biasa.
Itu menandakan satu penyesalan, menandakan satu pertobatan, menandakan satu keadaan yang merendahkan diri. Orang biasanya kalau merendahkan diri dia merobek pakaiannya, memakai kain kabung. Singkat cerita akhirnya Tuhan mengadakan mujizat. Dalam semalam Tuhan ubah keadaan. Jadi saudara bisa baca sendiri. Bangsa Aram itu tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mendatangkan bunyi, suara yang menakutkan sehingga mereka ketakutan, mereka lari sendiri. Karena mereka tinggalkan semua alat-alatnya, perbekalannya, semuanya ditinggalkan, lari tunggang langgang meninggalkan kota Samaria. Akhirnya mereka selamat. Dalam sekejap, dalam semalam Tuhan menolong mereka. Tadinya mereka kelaparan, sekarang mereka berkelimpahan. Mereka bisa makan sepuasnya. Tadinya mereka makan kotoran merpati. Kotoran merpati itu mau makan aja harus bayar. Sekarang dikatakan tepung yang terbaik, gandum yang terbaik itu begitu murah melimpah dalam satu malam. Kita melihat bagaimana kalau Tuhan itu mau menolong ya. Seringkali kita pikir, aduh Tuhan bagaimana ini. Saudara jangan gelisah, jangan saudara ragu, goyah. Kalau Tuhan itu mau menolong dalam sekejap, Tuhan itu bisa balikkan segala perkara. Cuma, nah ini masalahnya justru di sini. Kenapa? Kalau Tuhan bisa dalam sekejap, kenapa kok harus tunggu sampai orang itu kelaparan, sampai makan anaknya sendiri? Sepertinya Tuhan itu terlambat datang, tidak menolong mereka. Saya percaya bukan Tuhan terlambat menolong mereka, tetapi Tuhan sedang menunggu pertobatan daripada Raja Yoram ini. Mengoyakkan pakaian itu tanda pertobatan. Tuhan tidak terlambat, Tuhan tidak terlalu sulit untuk membalikkan keadaan, untuk menolong kehidupan kita. Tapi seringkali Tuhan itu menunggu. Kapan kita mau bertobat? Kita mau menyadari keadaan kita yang butuh pertolongan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mempunyai sense of crisis itu. Rasa kebutuhan, bahaya. Banyak kali orang percaya sudah kebal. Keadaannya sudah menyedihkan, tetapi dia masih enak-enakan. Tidak merasa butuh pertolongan Tuhan. Seperti Raja Yoram, toh aku masih bisa makan, aku masih bisa minum. Aku masih bisa makan enak di istana. Dia acuh tak acuh dengan keadaan di sekitar, dengan keadaan rakyatnya. Banyak keluarga, banyak orang tua acuh tak acuh dengan keadaan keluarganya, dengan keadaan anak-anaknya. Padahal masalahnya ada di dia. Kenapa keluarga berantakan? Karena masalahnya ada di orang tua. Apakah itu ayah, apakah itu ibu. Tapi tidak punya sense of crisis. Ini satu gambaran bagi kita semua. Tuhan tidak terlalu sulit untuk menolong kita. Begitu mudah kalau Tuhan itu mau menolong. Tapi Tuhan sedang menunggu. Apa yang Tuhan tunggu? Kapan kita ini mau sadar? Kita mau menyobek, mengoyakkan pakaian kita sebagai tanda pertobatan. Saat itu baru Tuhan akan tolong. Jadi itu mari susah. Jangan sampai kita tunggu seperti Raja Yoram ini. Sampai tidak bisa apa-apa, sampai terjadi hal-hal yang mengerikan. Baru datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Itu pun masih menyalahkan Tuhan. Susah. Kalau saudara baca, dia menyalahkan Elisa. Awas Elisa, tidak menolong aku kepalamu penggal. Untung Tuhan itu masih berkemurahan. Ini menjadi satu gambaran. Mari kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi ini mengoyakkan hati itu artinya bertobat. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Ketika orang percaya mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan dia menyesal. Hukuman itu akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang melimpah. Yang kedua, saya akan bawa untuk melihat satu cerita yang klise sebenarnya, yaitu di Injil Yohanes pasal 11. Tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Coba kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Di sini kita melihat satu cerita bagaimana saudara ketika Lazarus sakit keras, Yesus diberitahu Lazarus sakit, Tuhan tolong, Tuhan cepat datang, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Firman Tuhan berkata, Yesus
sengaja masih tinggal di tempat itu 2 hari, kemudian dia baru pulang dan perjalanan itu pun 2 hari. Sehingga apa yang terjadi ketika Yesus tiba di tempat Lazarus, Lazarus sudah mati berapa? 4 hari. Firman Tuhan jelas berkata Yesus sengaja. Lalu kita timbul pertanyaan, kenapa? Coba saudara bayangkan, saudara sudah punya keperluan yang mendesak. Padahal ini sudah kritis. Nah, ini kira-kira yang terjadi saat itu. Nah, jawaban dari ini tertulis di dalam ayat yang ke-15. Coba kita lihat, kenapa kok Yesus itu sengaja? Yesus berkata dengan terus terang kepada muridnya, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Firman Tuhan jelas menulis bahwa tujuan Yesus, dia mau mengajar murid-muridnya untuk belajar percaya. Kalau saudara membaca, maka kisah ini kurang lebih terjadi dekat-dekat dengan penyaliban. Gak berapa jauh, saudara. Karena setelah itu orang-orang sudah tambah ingin membunuh Yesus. Jadi sudah dekat-dekat. Jadi dengan lain kata, murid-murid ini sudah mengiring Tuhan kurang lebih 3 tahun lebih. Dalam 3 tahun lebih ini mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang tuli, orang buta melihat, orang timpang berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi saudara-saudara, kali ini lain. Kita tahu bahwa Yesus pernah membangkitkan 3 orang mati, Lazarus yang terakhir, tapi sebelumnya ada 2 orang mati. Tapi 2 orang mati ini baru mati. Tapi yang ini dikatakan sudah 4 hari tidak pernah terjadi. Murid-murid belum pernah melihat ini. Ini mujizat yang belum pernah mereka alami. Dan disinilah Yesus sedang mengajar mereka. Mengajar mereka untuk apa? Untuk melihat ada mujizat yang satu ini. Di mana Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati selama 4 hari. Apa yang saya boleh katakan di sini? Yesus sedang mengajar mereka untuk mengembangkan iman mereka. Lihat, Yesus mengadakan mujizat itu sudah biasa. Menyembuhkan orang kusta sudah biasa. Menyembuhkan orang bisu, orang tuli, orang buta itu sudah biasa. Tapi kali ini Tuhan mau yang ini mereka belum pernah lihat. Tuhan sedang melatih mereka. Mengembangkan iman mereka. Supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini intinya. Kalau tadinya mereka melihat Yesus penyembuh. Tapi di dalam peristiwa ini baru mereka menyadari bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kematian itu bukan keterlambatan bagi Tuhan. Amin. Tuhan tidak terlambat karena orang sudah mati. Saya mengatakan ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang merasa sudah terlambat. Apa yang saudara tadinya gumuli seolah-olah sudah mati. Mungkin ekonomi, mungkin itu masalah-masalah apa yang sudah anggap sudah tidak ada harapan, sudah mati ini. Tapi Tuhan mau membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kembangkan iman saudara. Tuhan mau menyatakan dirinya. Makanya Tuhan sengaja, dikatakan Dia tinggal beberapa hari lagi. Dia sengaja untuk mengajar murid-muridnya. Supaya mereka melihat bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kematian bukan keterlambatan bagi Tuhan. Ayat yang ke-40, ini saya rasa ini menjadi inti. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini adalah inti. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan minta kita percaya. Amin. Saudara percaya, walaupun saudara merasa mungkin sudah tidak mungkin. Marta berkata, Tuhan dia sudah busuk, sudah 4 hari ini. Jangan dibuka lagi. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita tidak percaya mungkin kita bisa menghalangi. Makanya itu percaya. Saudara harus yakin sepenuhnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin masalah saudara seperti Lazarus yang sudah mati, yang sudah tidak ada harapan lagi. Orang berkata sudah tidak mungkin ini, sudah busuk. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan mengalami mujizat Allah. Karena bagi Tuhan kematian itu bukan penghalang. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia mampu untuk membangkitkan, memberi kehidupan bagi yang sudah mati.
Sebab itu saudara, ini yang kedua. Mengapa kok Tuhan izinkan sesuatu sepertinya terlambat? Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau menyatakan kuasanya, memperlihatkan kemuliaan. Yang ketiga saudara, saya ajak saudara untuk melihat satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah tentang kapal yang terkandas dari Rasul Paulus. Singkat cerita, karena mereka salah perkiraan, mereka salah tafsir, maka akhirnya 276 orang penumpang kapal terjebak dalam angin ribut, badai yang dahsyat, yang luar biasa saudara. Dan bukan cuma 1-2 hari, tetapi 14 hari. Mereka terkatung-katung di laut lepas, tidak tahu tujuan, tidak ada matahari, angin, ombak. Sehingga dikatakan apa? Mereka sudah putus harap. Barang-barang semua sudah dilempar, tetap saja air masuk dan sebagainya. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur 14 hari. Pada saat itulah dikatakan Tuhan datang kepada Paulus. Mari kita baca di dalam ayat 23. Ini perkataan Paulus kepada penumpang kapal. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini iman Paulus. Kita lihat di sini. Di tengah-tengah badai, Allah datang kepada Paulus. Ada yang mengalami badai, seringkali di tengah badai kita merasa seolah-olah kita sendiri, bukan? Berjuang seorang diri. Saudara, saya mau katakan bahwa di tengah badai ada Tuhan. Di tengah badai kehidupan saudara masih ada Tuhan. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu di mana Paulus berada. Di tengah lautan tidak ada satelit, tidak ada komunikasi. Tapi mata Tuhan melihat dan dia kirimkan malaikatnya. Datang kepada Paulus, berdiri di sampingnya berkata, jangan takut. Allah menyertai kita. Dikatakan di situ bahwa ada firman yang disampaikan kepada Paulus bahwa Paulus dan seluruh penumpang kapal akan selamat. Dan firman Tuhan itu pasti digenapi. Ini yang dipegang oleh Paulus. Apa yang Tuhan katakan pasti digenapi oleh Tuhan. Aku percaya sebagaimana dia berkata, demikian juga akan terjadi. Pegang firman Tuhan. Kita perlu iman sebenarnya. Iman itu sebenarnya sederhana. Iman itu cuma percaya Tuhan ngomong apa, kita percaya pasti terjadi itu. Cuma seringkali kita bikin ruwet, nanti kalau begini, nanti kalau begini, kita pakai pikiran kita. Coba kita kembali kepada iman yang sederhana ini. Paulus ini seorang ahli teologi, tapi dia tidak memakai ilmunya untuk menelaah firman, tidak. Dia cuma ngomong, Tuhan bagaimana ngomong sama aku percaya demikian juga akan terjadi. Apa yang diomongkan Tuhan? Paulus, kamu akan selamat beserta semua penumpang kapal. Sederhana. Mari kita kembali kepada firman. Kepada iman firman yang sederhana. Saudara mendengar firman bukan? Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara pegang enggak firman? Kalau saudara pegang dalam nama Yesus, saudara akan alami mujizat. Tuhan bagaimana ngomongin, aku percaya dan aku pegang. Pasti terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Nah, mari kita baca ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Mungkin ini makanan terakhir, karena hampir semua dilempar ke laut ini sudah. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Amin. Ini firman bukan? Dia mengutip perkataan Yesus bahwa tidak sehelai rambut kepala pun akan jatuh kalau bukan Tuhan izinkan. Terus sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Sudah melihat ini apa? Perjamuan suci.
Dan tidak kebetulan pada hari yang ke-14. Angka 14 itu adalah angka Paskah. Paskah terjadi pada hari yang ke-14 di dalam Keluaran 12. Hari yang ke-14 dari bulan pertama kamu sembelih anak domba itu dan kamu makan bersama. Ini Paskah, kita mengingat kematian Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Maka ayat 36, kuatlah hati semua orang itu. Kalau hati kuat, fisik juga kuat. Kalau hati lemah, fisik juga lemah. Tergantung hati kita. Tadinya mereka tidak punya pengharapan. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan mereka sudah putus harap. Mereka sudah pikir kita akan mati di tengah laut. Tapi di sini mereka punya pengharapan baru. Kuatlah hati mereka. Mereka dengar firman. Mereka terima perjamuan suci. Mereka kuat. Kuat untuk apa? Untuk menghadapi apa yang akan mereka hadapi. Dan mereka pun makan juga jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Dan dikatakan pada akhirnya memang mereka terkandas. Kena satu gundukan pasir, mereka terkandas, kapal tidak bisa maju, dihantam ombak, pecah kapal itu. Tetapi firman Tuhan digenapi. 276 orang, tidak ada satupun yang mati. Semua selamat naik ke darat dikatakan. Firman Tuhan digenapi. Saudara, apa yang saya bisa ambil dari cerita ini? Kita melihat di sini sesuatu yang natural. Kapal ini akhirnya pecah, mereka semua harus berenang, ada yang membawa pelampung, ada yang memegang bagian-bagian kapal yang pecah. Semua terjadi dengan natural, tidak ada mujizat yang spektakuler di sini. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir kalau Tuhan tolong pasti tiba-tiba, wah, spektakuler. Belum tentu. Kadang pertolongan Tuhan itu natural, proses yang normal. Mereka harus hadapi semua. Mereka harus melewati laut, berenang sampai ke darat. Tetapi tetap pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang mati, semua selamat. Tidak ada yang tenggelam, semua selamat. Ini yang pertama yang bisa saya lihat. Yang kedua, kalau kita berpikir di sini kenapa? Kalau memang Tuhan mau menyelamatkan mereka, kenapa kok dari awal? Kok Tuhan izinkan mereka ngadepi ini, ngadepi itu. 14 hari saudara. Mereka sampai putus harap, tidak punya pengharapan. Kenapa kalau Tuhan mau tolong, kok kita harus hadapi ini semua? Ada satu hal yang saya lihat, bahwa Tuhan sedang mengajar orang-orang penumpang kapal itu khususnya. Untuk menghargai firman Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya mereka tidak perlu memang menghadapi ini. Kalau mereka mau mendengar firman Tuhan, Paulus sudah ngomong waktu itu, jangan berlayar, ini bisa berbahaya. Tapi mereka tidak menghargai, mereka meremehkan. Amsal berkata apa? Barang siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibat. Jadi Tuhan sedang mengajar mereka untuk menghargai firman. Bagaimana mereka karena meremehkan firman, mereka menanggung akibat. Tetapi mereka juga diselamatkan karena firman. Ya toh? Karena Tuhan berkata, engkau pasti selamat. Firman disampaikan dan mereka selamat. Jadi mereka sedang diajar untuk menghargai firman. Ini yang perlu dalam kehidupan gereja Tuhan. Apakah kita menghargai firman Allah atau tidak? Kita memang sudah berdoa, itu sudah bagus. Tapi bagaimana sekarang dengan firman? Kita menghargai enggak firman? Atau kita meremehkan? Atau mungkin kita berpikir karena kita sudah berdoa, kita pasti akan beres semuanya. Sudah firman Allah dan doa, firman Allah dan Roh Kudus itu berjalan bersama-sama. Sebab itu saudara-saudara, kita juga jangan lupa kita harus menghargai firman Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman akan menerima kebaikan, kata Amsal. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan izinkan memang supaya mereka mengerti. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami badai, mengalami ini, mengalami itu. Saudara, salah satunya Tuhan mau supaya kita belajar untuk menghargai firman Allah. Supaya kita tidak meremehkan firman. Supaya kita alami firman itu secara pribadi. Bukan cuma kita tahu secara pengetahuan. Tapi kita belum mengalami. Tapi ketika kita dibawa kepada pengalaman seperti ini. Di situ kita mengalami ternyata firman Allah itu ya dan amin. Kita bisa mengaminkan perkataan Paulus. Tuhan berbicara apa yang dia katakan. Demikian juga akan terjadi. Mazmur 119 ayat 67, kemudian kita lompat ayat 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang
aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, Tuhan mau kita belajar firman, mengalami supaya kita menghargai firman itu. Pengalaman pribadi, bukan cuma sekedar teori. Nah, itulah sebabnya saudara, maka seringkali kita melihat bagaimana Tuhan izinkan seperti badai terus berjalan. Tapi percayalah, tidak selamanya. Tuhan segera akan melewatkan kita. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya senang dengan terjemahan The Message. Berkata apa? Bahwa it is on the way. It will come right on time. Pertolongan Tuhan sedang on the way. Sedang dalam perjalanan mau menuju ke tempat kita. Dan dia akan tiba tepat pada waktunya. Saudara, ada yang menantikan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan Tuhan itu sedang on the way. Dan tidak lama lagi, saudara, dia akan tiba pada saat yang tepat. Tuhan tidak pernah mengolor-olor waktu. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin Tuhan punya rencana, maksud kita tidak tahu. Ada sesuatu kadang-kadang Tuhan masih mau bereskan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita akui. Ada sesuatu kita harus bertobat seperti Yoram, kita harus koyakkan hati kita. Atau mungkin di dalam keterlambatan tanda kutip, ya, keterlambatan menurut versi manusia. Mungkin Tuhan mau mengajar kita untuk kita percaya, untuk kita berharap kepada Tuhan. Tuhan mau kembangkan kekuatan iman kita lebih lagi. Atau mungkin juga Tuhan mau mengajar kita untuk menghormati firman, menghargai firman. Saudara sendiri yang tahu. Jadi mari percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati.